gitu loh. Nah, ini sikap bodoh amat yang keren Iya, sebenarnya. iya. Ya, sikap bodoh amat yang perlu ditiru justru. Iya. Dan itu kan kepuasan sesaat ya, Ya. karena the real achievement that we can receive pada saat kita mencapai sesuatu, tapi kita nggak dibenci. Lo pernah dengar soal stoicism nggak? Iya, ini kan yang lagi rame saat ini kan, terutama Iya. banyak anak-anak milenial FOMO akan hal itu, ya. Cuman Hmm. lo bisa ngejelasin nggak maksudnya stoicism itu apa? Sebenarnya di podcast kita sebelumnya pernah gue singgung sih. Waktu kita bicarain itu ya, DISC Iya, sama bicarain MBT. NPD Ya, segala macem. Gue sempet singgung sekarang terjadi fenomena namanya emotions as destination. oke. Jadi visi bukan destinasi lagi. Hmm, Jadi emosi kita, apa yang membuat kita senang itu jadi destinasi banyak orang. hmm, hmm, Jadi kalimat itu jadi populer sekali. Do hmm, what makes you happy, hmm, hmm, gitu hmm, loh. Gas aja dulu, hmm, curhatnya nanti belakangan. hmm. Ya banyak Tapi istilah menurut gue sih, apa tuh susah banget bilangnya. stoicism, Ya, stoicism. bukan ekosistem ya. Stoicism itu tetap mereka punya destinasi, J. Hmm. Cuman untuk mencapai destinasi itu, mereka tuh seakan-akan udah ibaratnya tuh bodo amat. Jadi yang penting dia sampai destinasi, Hmm. apapun cara untuk mencapai tersebut, dia akan lakukan. Yang Hmm. penting memang bicara emosi. Iya. Yang penting dia emosinya dipuaskan. Iya. Jadi masalahnya itu jadi kadang-kadang mereka nggak mau lagi dengerin Apa apa kata yang orang, kata orang pendapat, gitu. input. Iya. Jadi bodo amat sikapnya Jadi gitu. sebenarnya kalau makanya itu buku itu kan sangat terkenal sekali yang Mark Manson tulis ya. Dia Iya. sampai keluarin 2 buku ya. Hmm. Yaitu kayak seni untuk mencapai sesuatu tapi tanpa peduli dengan perkataan orang lain. Iya. Nah, itu kan jadi apa ya, FOMO ya anak-anak saat ini ya Hmm. untuk mengikuti tren tersebut. Iya. Nah, gue sebenarnya baca itu buku juga Hmm. dan gue lihat sebenarnya ya ada positifnya juga gitu. Hmm. Karena ada beberapa hal gitu. Kadang-kadang perkataan-perkataan orang itu sometimes it could be distraction towards our destination atau goals. Iya. Karena perkataan orang itu kadang-kadang seringkali melemahkan kita Hmm. gitu dalam mencapai sebuah tujuan, Iya. yang tujuan yang baik ya Iya. Iya. gitu. Kalau kita menjalankannya dengan cara yang benar gitu. Hmm. Tetapi kadang-kala the whole konsep ini suka diambil keseluruhannya, jadi mereka cuman mau yang penting ya saya lakukan untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan, ya bodo amat mau Iya. orang suka atau enggak, mau Hmm. merugikan orang atau menghancurkan Hmm. kehidupan orang lain, Hmm. masa bodoh gitu. Hmm. Yang penting gue bisa sukses, gue bisa mencapai goal gue Iya. gitu. Iya. Padahal sebenarnya ada konsep-konsep yang baik juga, seperti kita tahu bahwa untuk kita bisa mencapai sesuatu, ya pasti akan banyak kan suara-suara ya gitu. Iya, gue Iya, masih percaya itu. Maksudnya kemenangan, kesuksesan bisa terjadi kalau penasehat kita banyak. iya, iya, Itu iya, gue percaya banget. iya, Jadi circle kita, komunitas kita akan menentukan siapa kita iya, iya, sebenarnya. iya, Nah, kalau udah stoicism, iya, ini udah mulai kayak mentingin diri sendiri aja gitu iya, loh. betul. Tanpa melibatkan misalnya teman-teman baik, Iya, komunitas, iya, iya, advisors. We need that. iya, iya, Ternyata kita nggak bisa segala macam tuh serba sendiri, terlalu overconfidence iya. sampai akhirnya kita nggak mau dengar input, nggak mau dengar kritik dan Mhm, lain sebagainya, karena itu perlu sekali. iya. Gue masih ngerasa bahwa itu semua tuh elemen-elemen yang membuat kita berhasil justru. Input dari teman-teman dekat, Betul, iya, input dari partner, iya, input dari istri, dari suami, iya. itu perlu didengar gitu loh, perlu Mhm, didengar karena gue percaya banget Tuhan juga menaruh orang-orang ini buat kebaikan iya, kita gitu iya, loh, buat mempertajam kekuatan kita mhm, juga. Karena kalau emotions itu udah jadi tujuan, ini mmm, ngeri banget. mmm, Kita akhirnya gampang pindah-pindah, iya, nggak stick to our guns gitu loh, mmm, nggak stick to history gitu tuh in mhm, us. mmm, Tapi kita cenderung karena emosinya, aduh salah nih mmm, pindah, mmm, aduh salah nih, semuanya serba iya, menyenangkan emosi aja iya, iya, sesaat gitu iya, loh. iya, Nah ini dia, kita kan bahas di podcast mhm, sebelumnya mhm, kan, mhm. generasi di atas kita selalu mereka jalanin visi mereka, Dan juga proses. Iya, proses, mereka lewatin jatuh bangun, mhm, waktu berhasil mereka baru seneng. mhm, Wow gitu, mereka mhm, bangga gitu mhm, loh. mhm.
Gue rasa tuh adalah nilai peninggalan generasi sebelum yang kita mesti tetap jalanin. Maksudnya visi itu harus tujuan, itu harus jelas dan harus dikejar. Yeah. Dengan adanya penasehat-penasehat ya, ada teman baik, Yeah. ada advisors, ada suami, ada istri yang mendukung itu tujuan kita. Karena kalau udah emosi, waduh, ya kayak gitu aja lah. Maksudnya, gue pengen sepeda, nanti udah bosen, gue pengen lari sekarang, gue pengen ini gitu. Semua hari ini serba hanya memuaskan emosi sesaat saja. Gitu loh. Nah, gue sih ya ada setuju dan enggaknya tuh. Dalam arti kata gini, kita tahu lah in our generation atau generation before us gitu ya. Mereka untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan, goal mereka bahkan menjalani sebuah proses, bahkan they sacrifice dalam perjalanan itu, perjuangannya. Makanya lo bilang sehingga waktu setelah mencapainya, mereka bisa enjoy gitu, menikmati atau bisa baru kayak menikmati setelah sampai gitu. Nah, padahal sebenarnya juga kita tahu kenapa sebenarnya emosi kita juga butuh dipuaskan dalam perjalanan tersebut. Karena seringkali kita kehilangan momen pada saat waktu jalanin proses, sehingga you lose all the moment, all the years, all the experience gitu, nanti baru bisa nikmatinya pas waktu sampai. Padahal sebenarnya di dalam perjalanan pun jatuh bangun gitu, we should embrace the steps, the journey gitu. Tetapi tambahannya adalah kita memang harus punya orang-orang kita bilang yang bisa mengarahkan, menegur, menasihati, membimbing, sehingga walaupun jatuh bangun itu kita tidak merugikan juga orang lain dan kita juga punya empati. Sekarang kan kesannya tuh mereka udah nggak punya empati lagi gitu untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan gitu. Salah satu ciri-ciri orang NPD, nggak ada empati. Mentingin Yang diri penting sendiri. memuaskan dia sendiri ya. Memuaskan emosi. Oke. Nah, tujuan seringkali itu nggak tercapai, itu gara-gara yaitu kita cuman muasin emosi sesaat, akhirnya kita cuman mau ikutin tren sesaat, dan tren hari ini, kalau diperhatiin baik-baik, berubahnya sangat cepat. Cepat banget. Semua yang keluar di sosial media mau ditiru sama semua orang. Nah, kalau kita punya kebiasaan fotokopi, ya kita tahulah fotokopi selalu kualitasnya bagus. Nah, lo bisa kasih contoh nggak? Maksudnya supaya mereka tuh bisa paham sedikit. Apa sih tren yang begitu cepat berubah? Terus misalnya apa yang Banyak ada lah. di sosial media terus mereka mau ikutin? Banyak kayak fashion, sepatu lah, genre lagu lah, dan lain sebagainya. Nah, gue mempelajari gitu. Gue seneng banget tuh nonton film yang ada dua generasi. Gue seneng banget merhatiin grup-grup band musik yang gak follow the trends. Mereka punya ciri khas, mereka malah jadi legend. Karena mereka tetap mau musik berubah kayak gimana, mereka tetap dengan gaya mereka. Malah mereka yang jadi legend hari-hari ini. Mereka tetap bertahan dengan value-nya mereka. Dan yang gue seneng banget sih mungkin Karate Kid yang terakhir ya. Jackie Chan sama Jaden Smith. Itu kan dua generasi yang benar-benar jauh berbedanya. Tapi dia melatih ini anak kecil hanya dengan naruh jaket dan gantung jaket. Cuman itu aja dia suruh latihan itu. Ternyata nih anak emang males gantung jaket kalau di rumah. Latihannya cuman itu tiap hari selama 3 months. Dan ternyata waktu jaketnya dilepas, dia mulai latihan bela diri, ternyata tuh ilmu defense yang luar biasa ternyata. Dengan naruh jaket dan gantung jaket seperti itu. Nah, kayak gitu kan itu sebenarnya apa ya? Itu dia lagi ngajarin tujuan. Gue gak akan lupa dia dialog sama Jaden Smith, dia bilang begini, Kung Fu is everywhere in our lives. Kita bisa pelajari gak lewat kekerasan, tapi lewat itu aja, small thing. Gantung jaket, lu mesti disiplin. Kayak begitu. Jadi apa ya, itu kan gue yakin banget waktu dia lagi diajarin kayak gitu, tuh emosinya pasti kan gak suka banget. Gak suka banget. Kemarin gue baru ngepost juga di story gue, Mike Tyson bilang, disiplin adalah waktu lo bisa mengerjakan hal yang lo gak suka. Itu namanya disiplin. Waktu lo gak suka itu dan lo jadi mencintai hal tersebut, itu namanya disiplin. Gue inget tuh ada satu film juga, masih pada inget gak lo? Ada film apa tuh ya? Yang main si Robert De Niro, Apprentice atau apa ya? Yang dia adalah bekas bekerja di Apprentice. Apprentice ya. Dia kan Robert De Niro sama perempuannya siapa? Yang terkenal. Siapa?
Siapa? Um, Iya, dia Anna pernah Hathaway? ya Anne Hathaway, Ya, ya. ya, ya, ya. Nah, itu kan ceritanya itu benar-benar mengajarkan kita banyak hal ya. Dia si Robert De Niro ternyata pernah bekerja di company itu sejak tuh company itu berdiri, Ya, ya. ya. Let's say dia saat itu di film itu dia udah umur 80-an. Ya, dengan Anne Hathaway yang masih muda, yang Ya, masih milenial. milenialnya masih ambisius Yes. gitu. Ya mungkin ya ada fenomena seperti ini. Dia mau mencapai tujuan-tujuannya tanpa punya empati Ya, untuk kepada hal-hal yang lain ya, gitu. ya, Yang penting perasaan dia happy, ya, dia punya emosi terpenuhi ya. gitu. Tapi masuknya ini kan memberikan balance ya gitu. Yes, yes. Gue seneng film-film kayak gitu Iya, tuh. iya, Dua generasi ketemu, iya, terus saling mengerti value, iya. saling bisa nerima. Gue demen banget. Dan gue masih ingat juga salah satu pendiri daripada Ford pada saat itu dia lagi cari dua pemimpin dari perusahaan buat di menjadi pilih salah satu pemimpin dari perusahaan itu. Ya, as one of the highest rank in the company. Jadi dia undang dua potential yang leaders yang bisa mengisi posisi tersebut. Nah, yang satu cerita mengenai company Ford-nya, yang satu cerita mengenai bagaimana dia bisa membuat company ini sukses, berhasil di tangan dia sebagai leaders gitu. Yang satu he doesn't talk much or basically doesn't talk much anything about the company gitu. Tapi after the dinner, Ford bilang, at the end of the days, I choose the other one. The other one itu yang tidak bicarakan tentang company-nya, tidak kasih tahu betapa hebatnya dia Ya, dan apa yang dia bisa lakukan. Terus yang satu kan komplain, dia bilang, "Kenapa? Saya udah bicara apa yang saya bisa lakukan buat company dan lain sebagainya." Dia bilang, "One of the thing dari dua hal, yang kedua, kenapa saya pilih dia? Karena dia punya satu manners dan juga satu attitude yang sangat bagus. Di mana dia respect everyone, even the waiters gitu. Di mana kalau yang satu lagi, dia cuman hanya respect kepada saya sebagai founder of Ford. ya, Tapi waktu dia berinteraksi dengan waiters, dia nggak ada respect sama waiters. Dia tidak berkomunikasi. ya, So the business is not only about how skillful you are, ya. how amazing you are as a leaders, but about human interaction gitu. Jadi bicara juga empathy, Ya, bukan ya, hanya bisa apa yang hebat, apa yang kita bisa capai, ya. tapi kita hidup ini kan juga kita berinteraksi dengan manusia. Exactly. Nah, seringkali kadang-kadang kita kehilangan value seperti itu. Ya, ya, ya. So all we think adalah apa yang kita bisa capai, Ya. segala kesuksesan dan keberhasilan. Kita lupa banyak hal yang jauh lebih penting daripada hal itu. Iya, jadi mungkin bodo amat itu bisa kita pakai kalau emang kita udah punya penasehat, kita punya input-input yang luar biasa. Nah, kalau ada suara dari luar ring satu kita yang That's right. ngomong-ngomong, Nah, mau ngomong gue bodo setuju amat, kalau gue gitu. setuju Iya, bodo iya, amat iya, gitu iya, loh. iya. Kayak apa ya? Gue kan ya lo tau lah, gue Iya. senang musik rock sama musik metal. Jadi tahun 83 ada band yang sukses banget namanya Def Leppard. Dan mereka punya ngalamin tragedi lah. Pemain drumnya kecelakaan sampai harus diamputasi tangan kirinya. Dan yang luar biasa adalah pemain drumnya dipertahankan. Mereka malah membuat perangkat drum buat drummer bertangan satu. Dan waktu mereka mau comeback, mereka nggak pede. Mereka ini tren musik lagi di mana? Karena mereka udah terlalu lama break untuk nungguin si drummer ini. Nah, yang gue salut adalah mereka stick to their guns. Mereka ke negara namanya Belanda, ke kota namanya Hilversum. Mereka sewa satu rumah, mereka matiin TV dan matiin radio. Mereka nggak mau denger musik-musik yang ada di zaman itu. Mereka nggak mau denger dan mereka mulai create their own music. Mereka nggak mau ada perbandingan. Bisa ngeliat kan? Maksudnya, gue paham. ya, maksudnya mereka stick to their guns. Mereka stick sama tujuan mereka. Dan mereka only 5 of them. Cuman 5 aja mereka. Gitu loh. Nah, ini sikap bodo amat yang keren sebenarnya. Ya, sikap bodo amat yang perlu ditiru justru. They stand with what they believe. Yes. Itu dia. Ya, they stood up for what they believe in. Dan ternyata waktu mereka keluarin album keempat mereka tahun 87, itu jadi one of the biggest selling album in the world. Karena tiba-tiba mereka dibilang how come this band
create their own genre. Hmm. Mereka kayak bikin genre sendiri Iya, gitu loh. iya. Dengan drummer yang bertangan satu dan lain sebagainya. Dan ternyata di balik kesuksesan itu, gue baru tahu mereka ngunci diri mereka dan bodo amat dengan tren yang lagi terjadi. Mereka create their own. Ya, jadi gua rasa tuh stoicism itu sebenarnya kalau kita ngelihat yang positifnya kita bisa ambil positifnya Ya, karena dia punya sebuah keyakinan, a ya, determination ya, ya, yang sebenarnya tidak mudah tergoncangkan. ya, Tapi bukannya berarti kita tutup telinga ya, untuk para advisor, ya para ya, mentor ya, yang orang-orang yang really care untuk ya, giving inputs ya, gitu, untuk for their improvement gitu. ya, ya. Jadi, ya buat teman-teman juga yang dengarkan bukannya kita against, dengan what's going on atau tren, Ya, tapi sebenarnya kita combine-nya semuanya. Bahwa ya, kita juga bukan orang yang gampang sway to the left, to the right, ya, dan ya. akhirnya orang ngomong ini, orang Hmm. ngomong apa, akhirnya kita nggak bisa mencapai dengan apa yang kita ingin capai. Iya, iya, Karena gue percaya banget tuh. iya, Orang kalau ke kanan ke kiri nggak punya integritas iya, iya, akhirnya. iya, iya, Dia nggak tahu dia mau kemana iya, sebenarnya. iya. Tujuan kan Mhm, akhirnya nggak punya tujuan. mhm. Gue percaya banget kayak gitu. Dan kita as a strong leaders atau orang yang determined itu Ah, rata-rata adalah orang yang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi dengan catatan mereka tetap harus ada values. Ya, yes, sama seperti kayak agree. misalnya kita vision ya, kita mau mencapai satu tujuan ke Bandung. Tapi kan kita harus punya values ya. Valuesnya itu Hmm, kan rambu-rambunya. hmm, Kalau kita nggak punya valuesnya, maka hmm. kita terobos-terobos semua lampu Ya, merah kita terobos, aturan-aturan yang harusnya kita jalankan kita kita ya, langgar. ya, ya, Yang penting kita sampai sana. ya. Walaupun kita tabrak orang, Hmm, walaupun mobil kita hancur, kita hmm, sendiri babak belur, hmm. yang penting kita sampai sana. Ya, Ini ya, kan yang terjadi saat-saat ini fenomenanya. ya, ya. Gue mendingan punya sikap FOMO terhadap vision. Hmm, hmm. Fear of missing out Ya, of ya, vision. ya. Kita nggak punya tujuan, kita nggak punya vision, Hmm. daripada kita FOMO sama stoicism. Yes, that's right. Gue Ya, ya, lebih agree seperti itu kalau ya, gue, ya. gitu. Ya, karena FOMO, karena nggak punya vision itu kan sesuatu yang positif ya, gitu. Iya, Bahwa memang setiap kita memang harus punya destination, iya, ya harus punya dream, iya, harus punya goal yang ingin kita iya. capai. Dengan our own ini ya, Iya, uniqueness. iya, our own uniqueness dengan Hmm, apa yang kita miliki dahulu, iya, ya. Karena kan seperti, lo bilang bahwa memang di sosial media ini seringkali meng-trigger kita. hmm, Jadi karena kita belum punya atau kita belum ada di level ini hmm, dan kita mau mencapai seperti mereka, padahal sebenarnya behind their story iya, mereka juga mulai dari nol ya iya, kan. iya, iya, Mereka juga iya, jatuh bangun gitu. iya, betul. Tapi karena semua segala mau instant, Hmm, akhirnya kita ya udah, kita yang penting sampai tujuan. hmm, Karena semuanya kan serba instant. iya, Everything they want to achieve in a very short period of time iya, gitu. iya, iya. Sehingga akhirnya mereka nggak ada empati, mereka lakukan segala hal gitu Mhm. untuk yang penting ya emosi mereka terpenuhi. Terpenuhi. Ya, Itu buat gue sih dangerous buat gue. ya, ya, Karena akhirnya kita nggak sampai kemana-mana. ya, ya, Karena kalau nurutin emosi kita akan ke kanan dan ke ya, kiri. ya. Nggak pernah lurus ke depan. Dan itu kan kepuasan sesaat ya, Ya, karena the real achievement that we can receive pada saat kita mencapai sesuatu, tapi kita nggak dibenci gitu. hmm, Kita hmm. bisa menjadi inspiration, bahkan hidup kita bisa become a great blessing gitu for Ya, many ya. people. Gue yakin banget fotokopi selalu bagus, tapi kualitasnya nomor 2. Yes, ya, ya, Dan waktu kita mau muasin emosi, akhirnya kita cuman copy-copy orang. hmm. Jadi fotokopian akhirnya Ya, gitu. ya, ya, Sementara yang original itu always the best. ya, ya. Yang original. Jadi sebenarnya eh, yang kita bicarakan ini, stoicism ini, eh, bukannya kita sebenarnya nggak setuju dengan hal-hal yang apa yang sedang terjadi saat ini. Hmm. Tapi kita just have to balance. Ya, ya, Ya ya, ya. maksudnya kita bukannya mau dengerin semua orang akhirnya kita nggak mencapai tujuan kita. Hmm. Tapi kita juga harus bisa mengerti. We Ya, need someone, we ya, need people ya, to be our advisor, to ya, be our ya, mentor ya. gitu. Karena kita tahu bahwa sendirian kita akan susah untuk mengevaluasi. Hmm. Untuk kita bisa Gue masih mencapai. percaya pepatah zaman dulu tuh. Apa tuh? If you wanna go far, Oh iya, iya. Apa tuh lanjutannya? kalau mau pergi jauh, Hmm, ya bring people with you, iya, iya, gitu loh. iya kan? Walaupun jalannya pelan, tapi when you bring people, your closest Mhm, ones,
lo akan jauh jalannya. Ya, karena ya kembali lagi konsep temenan juga kan ya, Ya, gitu. temenan kan? Bahwa kita butuh orang-orang juga yang inner circle yang Ya. benar-benar tulus, Ya. gitu. Mick Jagger sama Keith Richards 60 tahun. Sampai sekarang. The Rolling Stones 60 tahun anniversary. Wow. Far, mereka jalan jauh. Yeah, that's amazing. Ya, karena mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Ya, that's amazing. Ya, gue juga belajar banyak, gitu, bahwa memang dalam hidup ini kita memang harus determination. Kita harus pegang keinginan kuat kita, perjuangkan. Tapi at the end of the days kita butuh orang-orang untuk kasih bring nasihat. along your good friends. Yeah. Alright. Time to food testing. 1, 2, 3. Kita nggak food testing ternyata. Habis drink testing. Drink testing. Oke. Apa nih? Luhanco. Lohanco. Tahu nggak lo nih? Ini buat bagus nih manfaatnya. Gue sebenarnya tahu minuman ini. Sebenarnya. Gue kalau lagi Belum waktunya testingnya. Ya udah deh. Oke. Minum dulu deh. Ya udah minum dulu. Ini yang hijau-hijau ya? Yang hijau-hijau. Hah? Ini kayak bulat-bulat gini kan? Ini yang belinya Lohanco. Ini Lohanco yang asli atau Lohanco yang sasetan? Oh, yang sasetan. Yang blok. Yang kayak berem itu. Oh, oke. Bukan dong yang di saset, bukan dong. Bukan. Nggak niruin dia. Bukan di saset. Ini gue sering minum ini kalau suara gue hilang. Oke. Sore throat. Buat panas dalam. Sakit tenggorokan. Terus kalau gue tapi lebih sering kalau tenggorokan. Badan pegelino ya? Hah? Badan pegelino nggak? Itu pijet. Oh, pijet. Bukan Lohanco ya. Itu dipijit refleksi ya. Oh gitu, nggak mengaruh. Ini buat apa lagi? Jerawat? Nggak. Flu. Numbuhin rambut. Oh. Enak sih. Cocok. 8,7 lah. Kenapa sih mesti pakai koma-koma dari dulu? Tim dingin atau tim panas? Nah, itu dia. Gue kalau minum ini selalu panas. Gue dingin. Jadi kali hari ini nih baru minum yang dingin. Waduh, tim dingin. Dingin kan? Berarti saya tim dingin sama tim Asya. Apa tuh ya? Ini apa ini? Kok jadi acara keluarga sih? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Gimana, jadi cocok? Cocok, 8,7 masa nggak cocok? Lohanco yang dingin, cocok. Sehat? Beli di mana? Topet banyak. Oh, di Topet banyak. Di Oke. beberapa supermarket juga. Tapi yang ini, yang enak ini? Ada? Oke. Ternyata dingin enak banget. Jadi, Ya udah, gue mau minum dulu. We are signing off. belum dong. Kita kalau misalnya ada pertanyaan, Iya. Belum. atau share komen, ingat bisa langsung DM ke Kok lihatnya ke situ sih? Lihat ke situ dong. Kenapa gue lihat ke sana? Habis dia godain mulu. Housetops.kreasi. Tunggu dulu, kalau mau ulang dulu. Oh iya. Kalau mau share, teman-teman mau Kalau ada share, pertanyaan, komen gitu. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau share komen di YouTube, ya kan? ya, Tapi kalau ada pertanyaan, kirim DM ke housetops.kreasi. kreasi. Oke? Alright. We're signing off. Bye-bye.